Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kajian subuh pada pagi hari ini yaitu mengenai 4 hikmah di balik protokol kesehatan. Saat ini dunia sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala inilah menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Pemerintah pun terus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditunjukkan sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutus rantai penyebaran virus yang pertama kali muncul di negeri Cina ini. Protokol kesehatan yang dianjurkan meliputi 4 hal, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Menurut para ahli inilah protokol kesehatan dinilai mampu menjadi ikhtiar fisik dalam menjaga diri dan orang lain dari paparan virus ini. Namun, jika kita renungkan untuk 4 bentuk protokol kesehatan ini memiliki hikmah dan makna penting yang patut menjadi renungan kita bersama. Dengan merenungkan hakikat makna memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan inilah kita diingatkan kembali betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada umat manusia dengan mengingatkan agar selalu ingat padanya. Protokol kesehatan yang pertama inilah yaitu memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut kita. Di zaman digital ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benak dan pikirannya. Era media sosial yang tidak ada lagi batas dan waktu ini menjadikan banyak orang ceroboh dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau ditulis di media sosial. Saat ini kita bisa rasakan sendiri banyak orang yang memproduksi hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita melalui hadisnya, yakni wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa yang telah dilakukan. Di zaman yang modern inilah berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan. Baik dosa itu merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun alam pun menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan inilah bisa kita lakukan dengan banyak membaca istighfar dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan akan turun kepada kita. Allah berfirman dalam surat An-Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfarlah pada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemudian protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini menjadi renungan kita untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir untuk istirahat ini menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Virus ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan bahwa umat manusia saat ini sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia, sekaligus lupa dan dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kemudian protokol kesehatan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri dan muhasabah diri terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong
dan tidak dapat menundukkan nafsu. Manusia sering diperbuat ketamakan dan sewenang-wenangan karena nafsu telah menunggangi akal sehat. Sayyidina Umar bin Khattab telah mengingatkan pentingnya muhasabah diri dalam satu khutbahnya, yakni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardi akbari wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaban nafsu fid dunya. Hisablah diri, introspeksilah kalian sebelum kalian hisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi saat ini. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita telah menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang telah kuasa terhadap segala apa yang terjadi. Sebagai makhluk yang lemah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberi keselamatan dan melakukan ikhtiar langit agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.